Permisi. Masa. Halo para tetangga, ketemu lagi di Pak RT Podcast ala kadarnya. Bareng Rica Tata. Azik. Kita Hah, udah masuk ke episode 5 sekarang para tetangga. Gila. wah, Rajin suasananya makin banget upload panas. seminggu sekali. Suasananya makin panas. Ternyata AC saya yang kurang dingin. Wah, Gimik ya. Anda tuh wah. selalu memakai gimik-gimik yang ada di sekitar Anda. Iya, emang panas BTW, bentar. Emang panas. Oke, lanjut Oke, lanjut lanjut. Gak gini penting, Pak gak RT. penting. Kali Nah, ini aku ngebawa tetangga baru lagi. gak jenuh-jenuh mbak tetangga. Iya kan, soalnya kampung kita kan kampung transit, Pak RT. Jadi kayak segala macam orang tuh bisa masuk. Oh, saya pikir kamu kumuh. Ya, siapa kamu? Yang apa ini gaya-gaya? Belum kenal diri kok sudah gaya-gaya. Saya RT, saya ini punya wibawa. Selama 4 kali podcast wibawa saya hilang. Oh begitu Oke, Bapak. para ini tetangga baru, silahkan perkenalkan diri Anda. Halo, ya halo. Eh, Ya, ya perhatian ini. aku Keisha. Ya, Kisha. Iya, Terus, Umur, umur umur. pekerjaannya apa? umur aku, aduh, jangan ditanya. Umur masih muda. Dua Ya, mudah. puluh berapa ya? Sekarang 23 dong. dua Kok kayaknya tiga. saya lebih muda Anda ya. Oh, jadi kalian saling kenal satu sama lain. Oh, Biar Iya, twinsi. ini udah sama ini cepolan. Twinsi. astaga, ternyata janjian dulu ya ampun. Enggak janjian, enggak janjian. Kita Oke, gak Kes. jadian, boy. Kesya, bener ya namanya Hmm, Kesya ya, bener. iya bener. Kerjaannya sekarang ngapain, Dek Kesia ini? Waduh, kok Dek ya? Masih muda. Oke, Bang Kesia kerjaannya ngapain sekarang? Kerjaannya sekarang ini Mau udah dipanggil Pak? eh, Mau udah dipanggil Bang, dibales dong. Dia dia nggak nangkep jokesmu anyway. Wah, oke, Udah mari mau Bang. udah mau Silakan mulai Bang. jelasin. Dia udah mau jelasin, jangan dipotong lagi dong Pak RT. Ya, ya, maaf. Durasi. ya Oke. jadi kerjanya itu di yayasan sosial. Hmm. Lebih ke ngajarin anak-anak di sekolah, terus kayak di rumah singgah gitu sih. Oh, rumah singgah. Itu khusus Ya, Ngajarin anak-anak. ya iya. ngajarin anak-anaknya itu mesti usia berapa? Maksudnya kayak TK, Nah, SD atau PAUD. Hmm, biasanya sih SD, kebanyakan SD, terus kayak baru apa ya? Baru kayak perpindahan dari TK ke SD gitu. Jadi harus ngajarin baca, tulis, terus macam-macam sih. oh ternyata ya Iya ya, Pak. Ya Pak RT. ternyata tempat mengajarnya Keisha ini juga sama kayak RT kita, tempat transit. Kok Iya, Makanya bisa saya kan makanya belajar saya banyak, terus bawa ngajarin tetangga orang baru. banyak, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, kayak gebetan aja. Wah, wah, wah. Wah, Yuk, takut ya cari wah, muka Pak? lagi. maaf, maaf, Ini maaf, maaf. Sudah malam, sudah Keisha, malam. susah nggak sih ngajarin anak-anak kecil tuh? Apalagi kan anak-anak yang Hmm, baru transisi ya, maksudnya dia baru mau belajar baca, mau baru belajar tulis, berhitung, itu susah nggak sih ngajarin anak-anak kecil itu? susah sih ya. Ya sebenarnya sih susah-susah gampang soalnya Hmm. ada tipe anak yang dia itu dari bawaannya udah males, ada yang Hmm. anaknya itu udah rajin, ada yang anaknya itu sebenarnya rajin, cuman kurang dukungan dari orang tua kayak gitu. Ada yang Hmm, anaknya males, tapi terus rajin. bukan Nggak ada begitu. nggak Oh, ada iya, Nggak Pak. begitu. iya, maaf, maaf, Ada maaf. yang males, tapi orang tuanya juga nggak ngedukung. Jadi ya susah gitu.
bentar ya guys. Kalau misal orang tua nggak mendukung, terus tadi juga ada omongan kamu yang ngomong ada anak yang males, ada anak yang itu. Nah ini kan musim pandemi. Nah gimana caranya kamu supaya bisa membangkitkan semangat anak-anak yang waktu pandemi, apalagi yang males itu? Eh, Kalau aku sih, kalau misalnya waktu aku ngajar datang ke rumah singgah kan kalau sekarang sekolah udah gak bisa datang ya. Soalnya biasanya kan ngajar di sekolah, kadang tuh setiap hari Selasa sama Kamis datang ke sekolah. Cuman sekarang karena pandemi nggak bisa. Terus ya udah akhirnya yang jalan itu malah rumah singgahnya. Jadi kalau misalnya ada PR online atau apa gitu, ya kerjanya di sana. Nah, caranya kalau misalnya aku pribadi eh, kalau misalnya aku kasih soal, aku nerangin gimana, ya sebelum aku ke rumah singgah, aku beliin mereka kayak permen, misal. Atau ya kasih reward-reward kecil gitu, buat memacu mereka, biar mereka itu, oh, aku kalau misalnya ngerjain, aku dapat permen, ya, kayak gitu. Oh, istilahnya nyogok dulu sebelum memulai. Nyogok, Nah, Nyogok tapi dalam tanda nyogoknya, nyogok. kutip ya. wah, nyogoknya, bukan nggak di awal sih, nyogoknya tuh bukan kayak ini tak kasih permen tapi kerjain ya enggak kamu kerjain kalau bener tak kasih permen kayak gitu sih. Berarti Kok, berarti reward Pak RT, bukan iya. nyogok tadi, reward. Jadi Tapi kok apa yang dari sudah kamu kerjakan kamu dapat hadiah gitu. Tapi dari kisah yang jelasin tadi malah jatuhnya kayak malak. Ya tak kasih, kerjain. Ya kasihan anak kecil-kecil yang males. Jadi Enggak, tambah itu kan males kan. itu Enggak pak. in case doang Pak RT, in case. Oh, terus maksud selain kayak misal ngurusi orang ya, anak-anak ya, anak-anak kecil ya, TK, SD juga nggak sih? Juga ya, Iya Iya, TK, justru SD, SD, justru SD Pak RT. TK, SD, terus males. Nah, setempat kamu sendiri kayak ngasih reward gak sih? Katakanlah ya, kayak yang kamu lakuin secara personal lah, kayak tadi ngasih permen, ngasih mungkin mau ngasih rumah, apartemen mungkin kalau bisa. Saya mau dong Wadaw, kalau gitu. saya juga mau kalau itu. Wah, Ya kalau dari Sangat-sangat. tempatku, kalau dari tempatku sendiri dari yayasannya pasti sih mereka mereka juga ngasih gitu. Kadang kalau misalnya apa namanya ada acara apa gitu nanti dari pengurus ada ngasih apa namanya kayak misalnya mereka dikasih tepa hadiah-hadiah kecil gitu sih kayak buku lebih ke alat tulis gitu. Alat-alat tulis gitu ya. Nah, yang kan membantu mensupport lah intinya. nah ini Nah, memasuki masa-masa pandemi ini kan susah. Bisa dibilang buat banget. ngajarin anak ini kan susah kan. Maksudnya kalian nggak bisa ketemu, nggak bisa interaksi. Nah, sempet kepikiran kayak, aduh, aku kayaknya kalau jobless ini, kalau pandemi ini bakal jobless deh gitu. Pernah kepikiran gitu nggak? Pernah takut nggak sih kalau, aduh pandemi ini nggak kelar-kelar, nanti aku jobless gimana ya gitu? Pernah banget awal-awal corona apa pandemi ini udah kayak makin meningkat gitu ya terus udah kayak uh, kerjaanku jadi terbengkalai semua apalagi kan aku lebih ke sosial kan ketemu sama Hmm. orang dan lain sebagainya terus Ya benar. begitu pandemi kayak gini rasanya kayak terus nanti aku kerja apa ya yang tak kerja no kayak gitu sih susah. Hmm, Oke. tapi Sempet, dari kerjaanmu sendiri kayak misal mau kayak tiba-tiba ya sempat berhenti nggak sih kerjaanmu itu yang terutama kan bagian yang apa ini? Apa ngajar. tadi? Ya, yang ngajar. Sampai lupa Hmm. sendiri loh, emang ingatan tua saya. Maaf ya. Yang Oh, ngajar beda itu umur. sempat berhenti nggak sih? Berhenti gimana nih maksudnya. Maksudnya karena pandemi kan masih bingung, apalagi kayak misal kuliah masih bingung antara online atau mau tatap muka dulu, Online. kan sempat jadi kontroversi juga kan waktu itu. Bahkan tempat saya sekarang jadi zona kuning, tiba-tiba jadi zona merah lagi gara-gara orang mau ngajar langsung, tiba-tiba satu murid kena COVID. Gara-gara Aduh, masuk sekolah ya Pak RT ya. iya, Ya, iya. maaf, maaf, saya Eh, emosi. Saya emosi ini. kalau kalau aku sih, iya sih sempat berhenti. Jadi kayak nggak ada kegiatan gitu. Jadi selama pernah waktu awal-awal itu sampai
harus WFH di rumah selama berminggu-minggu. Jadi kayak gak ada kerjaan. Jadi aduh mau ngapain ya di rumah, malah kayak di rumah makan tidur kerjanya apa gitu. Soalnya kan biasanya ngerjainnya apa ya, ketemu orang, ketemu anak-anak, ngajarin kalau misalnya ada PR kita bantu ngerjain, nerangin kayak gimana-gimananya gitu sih. Terus Oh. gara ada pandemi ini jadi kayak aduh kok kayaknya useless banget ya gitu loh. Itu sih kalau aku ngerasa Nah, sedih. nah, kalau misal katakanlah tadi kan jobless ya, sempat mikir Mhm. kayak usaha sampingan nggak atau misal ya mungkin ada tawaran pekerjaan lain atau kayak apa ya? Saudari Tata, saudari Tata. Iya, I'm Oh, saya here. saya pikir Kayaknya nggak berdoa. nge-lag, tenang aja. Enggak. Oh, gimiknya bagus Belum. juga ya ternyata. Iya. Gimiknya bagus juga ternyata. Boleh, 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 boleh. Oh iya, itu Kalau gimana? Ada usaha sampingan nggak? Atau sempat ada kepikiran bakal usaha sampingan gitu? ada sempet sih sebelum waktu wait, waktu corona masih kayak ya udah WFH sih itu. Udah WFH itu sempat bikin video mau dimasukin YouTube, tapi ada kendala, tiba-tiba videonya hilang, Bo. Jadi ya udah nggak upload. Terus ya wis Oke. lah, lain. Cari yang lain. Akhirnya aku bantuin mama buat buka catering, terus apa namanya, usaha sampingan juga bikin kering kentang kayak gitu. Saya Oh. masih nunggu itu kering kentangnya anyway. Oh ya, nanti ya Bu. Kenapa kok jadi bahas kering kentang? Tapi kering kenting ya men. Kering Kenting kentang. nggak tuh? Kenting Sampai nggak tuh? tipu saya. Kering kentang enak sih sama nasi campur ya. Nah, the Enak banget. best. Panas panas. Udah stop, kita jangan ngomongin makanan. Nah, kan ngomong-ngomong tentang pandemi, tentang kerjaan yang sempat kehambat, ada apa namanya, ada usaha sampingan juga. Nah, kalau dari Keisha sendiri, gimana sih caranya kamu buat tetap bertahan di masa pandemi ini? Jadi maksudnya kan rasanya nggak enak banget ya, namanya yang orang nganggur lama-lama, maksudnya bener-bener nggak ada kegiatan apapun, cuman tidur makan kayak gitu kan bosen gitu ya. Nah, kalau Kalah dari sama Keisha Mumi. sendiri, iya, Mumi aja kadang nggak bisa bangun juga kan, berarti masa bisa bangun? Iya. Mumi Kenapa tuh, jadi ngomong Mimi nganggur aja jaga makam. makam-makam Mesir ya? Iya, masa kalah sama sama Oke, Anubis itu. oke, anyway, back to the topic ya. Jadi dari Keisha sendiri gimana sih caranya kamu buat tetap bertahan di masa pandemi itu gimana? Kalau aku kemarin sih sampai sekarang yang tak lakuin itu aku bikin soal ya materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Habis itu kalau misalnya kan sekarang ini pada online semua ya, pasti kan anak-anak juga punya handphone buat akses online kayak gitu. Jadi ya aku kasih soal-soalnya itu lewat WA, ayo coba dikerjain kayak gitu. Itu sih tahu. Terus Jadi ya ikutan online juga ya? iya ikut online juga. Soalnya kalau nggak gitu sekarang loh mereka siapa yang mau ngajarin gitu. Kalau misalnya orang tuanya udah gak dukung, terus anaknya sebenarnya mau maju tapi nggak ada yang ngedukung kan ya susah juga kan ya kasihan. Sekarang loh bayangin ya, aku pernah ngajar, ya aku ngajar sih, ngajar di SD di salah satu SD di Surabaya. Apa namanya? Libur kenaikan kelas kan panjang. Di situ sebelum libur kenaikan kelas itu mereka bisa, oh ini huruf apa? A, B, C, 2 tambah 2 berapa? Kayak gitu kan. Mereka bisa jawab semua. Setelah liburan kenaikan kelas, masuk kan? Masuk, tak tanya.
ini huruf apa? Diem, nggak ada yang tahu. Bayangin, Oke. itu kelas 2, men. Apa kayak, loh, jadi kalian selama liburan tuh nggak belajar gitu? Enggak, Kak. Kan kalau liburan main loh, kok nggak belajar? Kenapa gitu? Jawabannya kayak, malas, Kak. Gitu. Aduh, ya gimana ya? Pada dasarnya memang karena nggak ada yang ngedukung, ya jadinya kayak gitu. Jadi ya Hmm. mau gimana lagi? Ya satu-satunya cara ya itu kasih PR online kayak gitu. Walaupun mereka Tetap sendiri juga dapat tetap PR di tetap berusaha sekolah. berinteraksi ya pokoknya ya. Nah, karena online juga kan maksudnya pasti ada keterbatasan lah, maksudnya kayak Hmm. kendala sistem atau apapun. Nah, selama kamu melakukan kegiatan ini, ada nggak sih kendala-kendala atau mungkin kayak misal kendala tentang kerjaanmu yang jadi pengajar atau mungkin kerjaanmu yang usaha apa tadi? Kentang kentang lapis. Usaha catering, usaha makanan lah Ya, pokoknya. ya itulah usaha catering, usaha apa itu. Pernah nggak sih juga ngalami gangguan? Sebenarnya Sebelum dijawab, aku mau nanya dulu. Jumlah murid yang kamu ajar tuh berapa anak kira-kira? wow banyak berapa ya? 30. 15, sekitar 35 lebih. Yes. Nah, nah itu kan nyambung ke pertanyaannya si Pak RT tadi kan. Dengan 35 murid, dengan kendala Mhm. yang berbeda itu gimana? Ya, ya repot sih. Soalnya apa ya? Kadang tuh ada kendalanya gini. Ada kendalanya tuh kayak ada anak yang dia itu apa ya? Lebih Apa tadi? kendala ke ini sih, kayak medianya. Suka banget sih ngomongin Oke, media. Ya, Lebih kayak ya, ya, misal ya, ya. medianya gimana eh, tuh? kenapa? Medianya gimana maksudnya? Media, Media yang dipakai elektroniknya. Soalnya kan oh gadgetnya, kebanyakan alatnya gitu ya? ya gadgetnya. Soalnya kan kebanyakan dari mereka bukan dari keluarga yang mampu kayak gitu. Jadi ya, cukup susah sih. Terus kendala yang lain lagi, kalau misalnya kita kasih soal nih, aku kasih soal ke mereka, kerjain ya nanti Kak Kesia minta apa hasilnya dikasih ke Kak Kesia kayak gitu. Sampai beberapa hari, nggak sampai beberapa, ya sampai beberapa hari. Tapi kayak sorenya tak tanyain, sudah dikerjain? Belum Kak, nanti ya kayak gitu. Apa ya? Mereka tuh kayak semakin lama kayak dikasih malah nunda-nunda, nanti alah gampang kok. Kayak gitu. Jadi Menganggap ini susah kalau sebagai Heeh, liburan ya? heeh. Iya, jadi jatuhnya kayak Oke, lah aku lo liburan, ngapain sih aku kerja? Ngapain aku oke. ngerjain tugas kayak gitu. Berarti kendalanya lebih di orang-orangnya ya, bukan sistem lebih tepatnya. Oh, oke, oke. Wow, gila ya. Agak agak ribet sih kalau misal kayak gitu. Pandemi ini Iya. efeknya gini banget gitu. Maksudnya apalagi kan Keisha ini bergerak di bidang sosial gitu kan, bisa dibilang. Nah, efeknya itu bisa sampai segininya gitu loh. Wow, Iya, Udah, udah tanpa tanpa adanya pandemi aja udah susah, apalagi ada pandemi gitu kan. lebih Kayak susah. sudah jatuh tertimpa tangga kayak gitu kan. iya. Terus nanti ketimpa beruang, masih endeper. Wah, Waduh, wah, random oke, banget. random Dor banget. dor. Wah, Keisha sendiri, Keisha sendiri ada ini nggak sih? Ada harapan nggak sih buat buat bukan harapan ya, maksudnya kayak ada pesan nggak sih buat anak-anak ini tuh, maksudnya biar lebih semangat belajar atau lebih apa gitu. Mungkin yang bisa Keisha sharing juga ke para tetangga yang denger di podcast ini gitu. Hmm, apa ya? Menurutku lebih ke bukan ya ke anak-anaknya juga sih, tapi lebih ke orang tuanya karena ini kalau misalnya anak tanpa dukungan orang tua mereka ya nggak bisa ngapain gitu. Bener. Jadi lebih tepatnya
Kalau misalnya anaknya, oh anakku ada PR online, dampingilah gitu loh. Misalnya kamu nggak bisa apa gitu, mana soalnya nggak bisa, didampingin terus apa, oh ini caranya gini 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 gini. Itu apa ya, semakin kayak bikin mereka lebih semangat. Oh ternyata mamaku atau papaku peduli sama aku kayak gitu. Terus kalau menurutku biar memacu mereka buat lebih rajin, mungkin sesekali lah, jangan sering-sering. Misalnya habis ngerjain tugas, ayo tak ajak pergi ke Indomaret atau Alfamart atau Oke. kemana gitu, dibeliin es krim atau snack kayak gitu sih, kayak Oke. reward. Oh ternyata aku setelah ngerjain kayak gini aku dapat kayak gini, berarti aku harus lebih rajin lagi kayak gitu. Bukan ini cuma dijadiin pancingan aja supaya mereka lebih rajin, bukan kayak pogokan kayak yang tadi Pak RT bilang. Gitu sih. Oke. Wah, gila ya Pak RT. Maksudnya kita 5 episode ini ngebahas tentang pandemi. Ternyata efeknya itu sebegitu luas dan seglobal itu ya Pak RT. Iya, terutama kayak misal Kesia ini kan bergerak di bidang sosial, ternyata juga ngajar juga ada kendala juga dari ibu guru satu ini. Juga ada permasalahan-permasalahan yang mungkin yang kita nggak tahu selama ini juga, gitu. Wow, gila. Ya, semoga nanti apa yang dibilangin Kesia akan sangat berguna juga karena Amin. semoga orang tua yang punya anak itu yang kamu ajar juga melihat ini supaya tahu gimana keluh kesahnya. Banyak semoga lah, semoga. Jadi biar sama-sama berperan aktif gitu ya Pak RT antara Ya, pengajar dan Bener orang banget. tua yang lebih dekat sama anak-anaknya gitu ya. benar banget. Oke deh. Kayaknya sampai sini dulu obrolan kita Pak RT. Iya, Oh, masa ngomongin deh. pandemi terus? Aduh. Iya, Iya. nah buat para tetangga, eh kayaknya kita udah 5 episode ini ngomongin tentang pandemi terus ya. Jadi Iya. mungkin untuk beberapa episode ke depan akan ada kejutan-kejutan lainnya lagi ya Pak RT ya. Semoga dan pasti ada. Cuma ditunggu aja kejutan-kejutan yang mungkin akan mind blowing atau mungkin ya mungkin saran dari kalian juga bisa ya kalau mau kasih Yes. saran juga bisa komen ke IG dari Ayo Produksi sendiri atau mungkin IG dari kita berdua, jangan IG-nya Kesya, pasti tidak masuk. Kurang ajar. Apa IG-mu ta? Di @birgitata20, BIRGITATA 20. Dan IG saya sendiri @kayaseni. Oke. Oh, juga di Iya, follow juga. iya ya, follow Ada yang minta di follow juga apa, Kesya? @Gabriela18_L-nya 2. Semoga bisa di follow dan semoga orang-orang tua yang melihat ini bisa tergerak hatinya membantu sumbangan-sumbangan juga ke tempat Kesya mengajar supaya tidak mengalami kesusahan juga. Mungkin sampai sini dulu podcast Pak RT kali ini episode kelima dan benar-benar wow. Buat para tetangga, kalau ada masukan, tetap ya, kalian bisa komen di IGTV-nya Ayo Produksi, atau bisa DM langsung di DM langsung di akunnya Ayo Produksi, atau di akunnya Pak RT, ataupun saya, asistennya. Oke deh, para tetangga, sampai sini dulu ya podcastnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan dengan kejutan-kejutan berikutnya. Dah. Dadah.